Dikenal dengan warisan budayanya yang kaya dan sejarah yang mendalam, Mesir telah menjadi pusat peradaban selama ribuan tahun. Negara yang mempesona dengan lanskap yang beragam. Dari padang pasir Sahara yang tak berujung hingga tepi sungai Nil yang subur, setiap sudut negeri ini menawarkan keindahan yang menakjubkan. Akan tetapi di balik semua itu ada fakta masa-masa kelam yang dialami negara piramid ini. Periode yang sulit dalam sejarah Mesir, ketika negara itu berada di bawah kekuasaan seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi. Hosni Mubarak memerintah Mesir selama hampir 3 dekade, dari tahun 1981 hingga 2011. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan demokrasi di seluruh dunia. Mubarak menjadi presiden setelah pembunuhan Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981, peringatan dimulainya Perang Mesir-Israel tahun 1973. Masa jabatannya ditandai dengan membaiknya hubungan Mesir dengan negara-negara Arab lainnya dan mendinginnya hubungan dengan Israel, terutama setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Ia menegaskan kembali perjanjian damai Mesir dengan Israel, 1979, di bawah pemerintahan Camp David. Namun, kesepakatan dan membina hubungan baik dengan Amerika Serikat, yang tetap menjadi donor bantuan utama Mesir. Pada tahun 1987 Mubarak terpilih, untuk masa jabatan 6 tahun kedua sebagai presiden. Selama krisis dan Perang Teluk Persia setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990-1991, Mubarak memimpin negara-negara Arab lainnya dalam mendukung keputusan Saudi untuk mengundang bantuan koalisi militer pimpinan Amerika Serikat untuk memulihkan Kuwait. Ia juga berperan penting dalam memediasi perjanjian bilateral antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina yang ditandatangani pada tahun 1993. Dunia ketahui sebagai pusat pengajaran Islam, termasyhur Al-Azhar di Kairo, Mesir justru menunjukkan bahwa negara ini bukan negara pembela umat Muslim yang tertindas oleh kekejaman Yahudi. Mesir justru menjadi pemasok gas terpenting bagi industri Israel, di mana sebagiannya merupakan industri persenjataan yang dipergunakan untuk menjajah tanah Palestina. Anehnya Mesir seolah melupakan bahwa tanahnya, yaitu sebagian wilayah Gurun Sinai justru telah dirampas oleh tentara Israel pada 1967. Berikut ini fakta-fakta kebiadaban Husni Mubarak yang paling dirahasiakan. 1. Ketika sebagian besar rakyat Mesir hidup dalam kemiskinan, Mubarak justru memiliki kekayaan setara dengan 270 triliun rupiah yang tersebar di berbagai negara. Kekayaan diduga kuat merupakan perampokan uang negara dan dengan istilah uang lelah yang diterimanya dari sekutunya, Israel dan Amerika. 2. Selama pemerintahannya, Mubarak telah menutup jalur Rafah yang merupakan penghubung penting wilayah Palestina ke dunia luar. Setelah Israel, penutupan Rafah ini dipandang sebagai keperpihakan Mesir terhadap penjajahan Yahudi di Palestina. Lebih dari 1 juta warga Palestina terisolasi akibat penutupan ini, yang menyebabkan kekurangan bahan makanan, bahan bakar dan obat-obatan. 3. Mubarak menjadikan Mesir sebagai sekutu kuat Israel di Timur Tengah untuk mencegah kekuatan Islam berkembang di wilayah tersebut. 4. Selama pemerintahannya, Mesir tenggelam dalam angka kemiskinan, 40% dari 80 juta rakyatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran mencapai 50% dan merupakan angka tertinggi di dunia. Bidang bisnis pun dikuasai dan didominasi kolega dan relasi Mubarak. 5. Infrastruktur Mesir sangat memprihatinkan, angkutan publik mencerminkan kemiskinan negara itu, ini tragis sekali mengingat bahwa Mesir merupakan negara pusat budaya dunia itu. 6. Organisasi HAM Mesir merilis bahwa selama pemerintahan Mubarak, ia telah melakukan penahanan warganya tanpa proses pengadilan, terhadap 4.000 orang penentangnya. Dan puncaknya pada bulan Januari 2011, ribuan pengunjuk rasa, yang marah dengan penindasan, korupsi, dan kemiskinan di Mesir, turun ke jalan, menyerukan agar Mubarak mundur dari jabatan presiden. Itu demonstrasi terjadi tak lama setelah pemberontakan rakyat di Tunisia,
yang dikenal sebagai Revolusi Melati, memaksa Presiden Tunisia, Zine al-Abidine Ben Ali dari kekuasaan, dan pemberontakan Mesir menjadi gerakan protes kedua yang dikenal sebagai Arab Spring. Mubarak tidak tampil di depan umum hingga tanggal 28 Januari, hari keempat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi, ketika ia menyampaikan pidato di televisi pemerintah Mesir yang mengindikasikan bahwa ia berniat untuk tetap menjabat. Dalam pidatonya ia mengakui tuntutan para pengunjuk rasa untuk perubahan politik dengan mengumumkan bahwa ia akan membubarkan kabinetnya dan menerapkan reformasi sosial dan ekonomi yang baru. Namun konsesi tersebut ditolak oleh pengunjuk rasa karena dianggap sebagai taktik untuk tetap berkuasa dan tidak banyak membantu meredakan kerusuhan. Keesokan harinya Mubarak menunjuk seorang wakil presiden untuk pertama kalinya dalam masa kepresidenannya, berdasarkan pilihan Omar Sulaiman, Direktur Badan Intelijen Umum Mesir. Pada tanggal 1 Februari, di bawah tekanan dari protes yang terus berlanjut, Mubarak muncul di televisi pemerintah Mesir dan mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada September 2011. Pada tanggal 11 Februari Mubarak meninggalkan Kairo menuju Sharm el-Sheikh, sebuah kota resor di semenanjung Sinai tempat ia bertempat tinggal. Beberapa jam kemudian Sulaiman muncul di televisi Mesir untuk mengumumkan bahwa Mubarak telah mengundurkan diri sebagai presiden, meninggalkan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sekelompok perwira senior militer, untuk memerintah negara tersebut. Setelah mengetahui pengunduran diri Mubarak, kerumunan orang di lapangan Tahrir dan lokasi protes lainnya bergemuruh untuk merayakannya. Pasca Mubarak digulingkan, Mesir mengadakan pemilu bebas untuk pertama kalinya. Namun, Presiden Mesir terpilih dari pemilu tersebut, Mohamed Mursi, digulingkan tak lama setelah dia menjabat oleh Panglima Militer Abdel Fattah el-Sisi, yang hingga kini memimpin Mesir, sebagai tanda kembalinya Mesir ke otoritarianisme militer. Jaksa penuntut umum mengumumkan bahwa Mubarak dan putranya, Alaa dan Gamal, akan diperiksa oleh penyidik. Setelah pengumuman tersebut, Mubarak membuat pernyataan publik pertamanya sejak mengundurkan diri sebagai presiden, menyangkal tuduhan korupsi. Pada 12 April, saat menunggu untuk diinterogasi, Mubarak dirawat di rumah sakit setelah dikabarkan menderita serangan jantung. Mubarak ditahan di sebuah rumah sakit di Sharm el-Sheikh setelah evaluasi medis resmi menyimpulkan bahwa kesehatannya terlalu rapuh untuk dipindahkan ke penjara di Kairo. Pada bulan Mei, media pemerintah Mesir melaporkan bahwa kondisinya telah stabil, meskipun ia perlu dirawat karena depresi. Pada bulan Januari 2012, jaksa mengumumkan bahwa mereka akan menuntut hukuman mati bagi Mubarak dan beberapa pejabat senior keamanan yang dituduh melakukan tindakan kekerasan tersebut. Pada bulan Juni 2012, pengadilan Mesir memutuskan Mubarak bersalah atas keterlibatannya dalam kematian para demonstran dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padanya. Dia dibebaskan dari tuduhan korupsi. Pada bulan Mei 2014, Mubarak dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan Mesir karena menggelapkan dana publik. Putra-putranya masing-masing menerima hukuman 4 tahun untuk kejahatan yang sama. Pada bulan November 2014, pengadilan Mesir membatalkan dakwaan terhadap Mubarak dalam pembunuhan para pengunjuk rasa, dengan alasan bahwa yurisdiksi pengadilan tersebut telah dibatalkan karena penundaan 3 bulan dalam pengajuan jaksa atas dakwaan awal terhadap Mubarak pada tahun 2011. Setelah persidangan terakhir, Mubarak dibebaskan pada tahun 2017 dan dibebaskan dari tahanan. Mubarak menjalani operasi pada Januari 2020 karena penyakit yang tidak diketahui. Dia tetap dalam perawatan intensif sampai kematiannya pada 25 Februari 2020. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jika kamu suka, tekan like dan seterusnya, sampai loncengnya berbunyi.